Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sahabat, sahabat Komuba? Kembali lagi bersama saya Kazaki. Kazaki akan menjelaskan. Nah, ngebaso lagi ya kita hari ini. Kita ngebaso dengan menu pelajaran apa ya? Yuk kita simak. Oke, ngebaso kelas 4. Ngebahas soal menu hari ini adalah, coba tebak apa? Oke, menu bahasa Indonesia. Nah, di sini ada menu bahasa Indonesia yang pertama ya. Oke, yang pertama. Di sini ada pertanyaan, ada pula yang asal umurnya lebih jauh, misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab, atau negara lainnya. Tidak jarang kita jumpai dengan orang yang berdarah campuran. Di daerahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Nah, kalau sudah begitu, sebagai orang lebih senang menjawab, saya orang Indonesia. Dari suku atau daerah manapun, dia adalah orang tua dan leluhurnya. Yang penting kita semua sama-sama Indonesia bukan? Nah, di sini ada kata sinonim. Sinonim dari kata leluhur adalah, nah, sinonim itu adalah persamaan ya, persamaan kata. Sehingga jawabannya yang betul adalah A ya. Jadi leluhur itu atau nenek moyang merupakan nama yang normalnya dikaitkan dengan orang tua maupun orang tua leluhur zaman dulu kala ya. Seperti kakek nenek, cucu, dan seterusnya. Oke, jawabannya yang A ya. Next, nomor 2. Oke, kita ngebahas yang kedua, bahasa Indonesia. Di sini ada sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru, mereka menetap di dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba. Nah, arti kata dari migrasi pada teks di atas adalah, nah, betul, jawabannya yang A ya. Jadi penduduk dari suatu tempat atau negara dan sebagainya ke tempat negara lainnya ya untuk menetap. Itu jadi jawabannya yang A ya. Jadi migrasi perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara. Nah, migrasi juga bisa diartikan sebagai perpindahan relatif permanen ya dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain. Betul ya, jawabannya yang A. Lanjut, nah ini nomor 3. Berikut adalah kata-kata yang diserap dari bahasa Tionghoa. Nah, kalau bahasa Tionghoa di sini ya kita ada yang sering di sini makanan yaitu bakmi ya, cawan, giwang. Nah, itu adalah salah satu bahasa-bahasa dari Tionghoa. Dan becak juga ternyata sama. Jadi jawabannya yang B. Oke. Sip, betul ya. Lanjut, bakso menu berikut. Nomor 4. Mendung menyelimuti wajah Sandi ketika dia teringat sapi kesayangannya. Menunjukkan arti apa nih? Nah, di sini ada arti mendung ya. Berarti mendung di sini dia itu sedang sedih ya. Aduh, sedih ya. Kalau sabar tidak tidak mendung ya. Kemudian di sini ada kagum dan heran. Jadi jawaban yang betul adalah sedang sedih karena mendung di sini adalah menyelimuti wajah Sandi ketika dia teringat sapi kesayangannya. Sedih ya. Oke, jawabannya yang B. Lanjut nomor 5 ya. Nah, beberapa tahun lalu, pedus gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia. Arti dari buah bibir dari kalimat tersebut adalah, nah, di sini ada buah bibir. Ini ada gosip, diskusi. Kalau gosip itu mengumumkan orang lain ya, bicarakan orang lain. Diskusi, berdialog bersama ya, bahan pembicaraan, tanya informasi. Jadi jawabannya yang betul yang mana? Yang C ya, bahan pembicaraan. Eh, apa? Buah bibir dari kalimat. Dari beberapa tahun lalu, penulis gembel menjadi buah bibir orang-orang. Jadi
banyak diperbincangkan, banyak dibicarakan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya nomor 6. Nah, di sini ada penulisan harga 1 juta, 1.705.000, maaf, penulisan harga 1.700.005 rupiah. Nah, tulisnya gimana? Kalau ini adik-adik mungkin sebagian ada yang pernah di belajar matematika juga ya. Kalau 1 juta itu nolnya ada berapa? Ada 6. Nah, ini 1 juta. Kemudian 700.000 itu berarti nolnya ada ya satu. Nah, ini 700.000. Kemudian 5.000 rupiah. Berarti 5.000 itu nolnya 3. Ya, berarti di sini. Nah, kita tinggal jumlah saja. Oh, 5, 0, 7. Nah, ini jawabannya yang A ya. Oke. Sip, betul ya. Kita lanjut ke soal berikut. Menu berikutnya adalah nomor 7. Berikut adalah ciri-ciri teks prosedur. Nah, kecuali. Oke, di sini yang kecuali ya. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan menggunakan kalimat perintah, itu adalah prosedur. Kalau misalkan menggunakan kata kerja aktif, ya betul ya. Kemudian yang C, mengisi langkah-langkah yang urut ya dan menggunakan kata kerja pasif. Nah, ini yang bukan, yaitu yang kecuali adalah yang D ya, menggunakan kata kerja pasif. Jadi jawabannya yang D ya, teks yang bukan prosedur. Oke, cepat sekali nih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nomor 8. Mana yang merupakan contoh kalimat perintah? Nah, ciri-ciri kalimat perintah adalah yang paling menonjol adalah apa? Tanda tanya. Maaf, tanda seru. Aduh, iya. Kalau tanda apa? Tanda tanya mah pertanyaan ya. Kalau misalkan perintah itu biasanya tanda seru tuh yang paling sering ya. Kalau ada tanda seru itu ciri khas kalimat perintah. Nah, yuk di sini ada ya. Yuk kita buka puasa bersama. Ada tanda serunya? Oh ini tidak ada nih, berarti bukan ya. Mari kita membantu korban bencana alam. Nah, ini kata perintah atau ajakan atau apa nih? Mari kita membantu korban bencana alam. Ini kata ajakan ya. Oke. Terus yang C, ayo kita pergi berenang saat hari Minggu nanti. Ini juga sama ya, ada kata ayo. Di ayo, mari, yuk itu adalah salah satu kalimat ajakan ya. Nah, kalau yang D itu buanglah sampah pada tempatnya. Baru perintah. Ada tanda seru. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, wah keren-keren nih adik-adik. Semuanya udah pada betul ya. Dah ya. Oke, lanjut nomor 9. Baso ke-9 adalah di sini. Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut titik-titik laut. Jawaban yang tepat adalah apa nih? Ya, betul banget. Jawabannya yang C ya, biota. Nah, oke, di sini pengertian-pengertiannya, misalkan kalau fauna itu adalah eh, artinya segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu. Kalau vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Kalau flora adalah segala macam jenis tumbuhan atau tanam. Jadi yang betul jawabannya adalah biota. Karena makhluk hidup yang ada di dalam laut, tak, tak laut disebutnya. Biota laut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wah, kita masuk ke ngebason nomor 10 ya. Di sini ada kalimat efektif dari sungai tempat mereka sering memancing, sekarang airnya kotor. Lagi pula sudah dangkal. Nah, adalah kalimat efektif ya.
Nah, di sini kita coba ini dulu ya, klik metodenya dulu nih. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Itulah adalah kalimat efektif, ya. Nah, di sini kalimat efektifnya air, jadi jawabannya A ya, air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Nah, itu kalimat efektif. Kalau ini sungai tempat mereka mancing sekarang airnya kotor lagi pula sudah dangkal. Nah, ini bukan kalimat efektif. Ini jadi masih banyak ya ada kalimat-kalimat lain. Kemudian yang C, air sungai tempat mereka sering memancing. Sekarang airnya kotor lagi pula sudah dangkal. Ini tidak efektif sekali ya. Panjang ya kalimat. Kemudian yang D, sungai tempat mereka sering mancing, sekarang airnya kotor, sudah dangkal. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, yang betul adalah kalimat efektifnya, yaitu yang A ya. Jadi efektif itu bisa lebih ringkas tapi jelas gitu ya. Nah, itu klik metodenya. Ringkas dan jelas. Jadi air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Oke. Nah, ini adalah bahasa Indonesia ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di pembahasan bakso berikutnya. Dah.